Jangankan Kristen, Bang. Jangankan Kristen. Pengajaran Yesus itu bagi semua bangsa, bukan hanya Kristen pula. Teman-teman ya, aku tunjukin teman-teman ya. Aku tunjukin teman-teman. Bentar, aku balikan kamera teman-teman. Jangankan Kristen, Bang. Ya. Pengajaran Yesus itu diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini, Bang. Bagi seluruh bangsa yang ada dalam dunia ini. Oke. Ya. Matius 28, 19 dan 20 teman-teman ya. Perhatikan teman-teman. Supaya Bang Faruk tahu ini teman-teman. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Muridku ini Bang udah berbicara tentang Kristen. Karena Kristen itu istilah arti kata adalah pengikut Kristus. Ya, teman-teman ya. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, semua bangsa loh. Bukan hanya Kristen, semua bangsa, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Perhatikan teman-teman ayat 20. Dan ajarlah mereka. Siapa ini mereka? Ini loh, semua bangsa. Ini loh. Semua bangsa, ajarilah semua bangsa itu teman-teman. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus akan menyertai kami semua sampai pada akhir zaman. Kalau Bang Faruk bilang Yesus datang hanya kepada bangsa Israel dalam hal pengajarannya, itu udah keliru. Oke teman-teman ya, kalau berbicara tentang Yesus diutus, yes teman-teman ya, Yesus diutus untuk menyelamatkan kepada siapa? Kepada domba-domba yang tersesat di antara bangsa Israel. Dalam hal apa? Pelayanan dia memang harus di tengah-tengah bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu adalah hal yang paling utama dalam keselamatan itu loh. Keselamatan itu datang di tengah-tengah bangsa Israel. Makanya pelayanan Yesus itu berfokus pada bangsa Israel. Tapi apakah keselamatan itu hanya milik bangsa Israel? Apakah pengajaran Yesus itu hanya kepada milik bangsa Israel? No. Ini jawabannya loh. Matius 28, 19, 20. Jadi udah jelas ya teman-teman ya. Pengajaran Yesus itu bukan hanya untuk diperuntukkan kepada bangsa Israel aja, ya kan? Sekarang Bang Faruk tanya juga sama Viro, di mana sih Yesus bilang akulah Tuhan, ya kan? Orang Kristen itu, Bang Faruk lupa juga, kita udah pernah diskusi itu loh teman-teman ya. Yesus sendiri yang ngomong dia Tuhan loh. Bentar teman-teman ya. Oke ini teman-teman. Ini perkataan Yesus sendiri loh sebenarnya teman-teman ya. Ayat 14 teman-teman. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bentar, bukan nih. Yohanes 13, sorry. Yohanes 13 teman-teman ya. Yohanes 13. Oke, ayat 14. 13. Oke, teman-teman ya. Ya, ini. Iya, ini. Ini aku nak bawa 13, aku bawa 14. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ini loh, ini pengakuan Yesus loh. Aku nggak mau bawa pengakuan daripada Filipus, Thomas, pengakuan rasul-rasul yang lain, pengakuan malaikat-malaikat itu sendiri. Gitu loh, karena kalau aku bawa itu perintahnya itu kan bukan pengakuan Yesus, Viro. Itu kan pengakuan rasul, Viro. Mana pengakuan Yesus sendiri, Viro? Kan begitu. Nah ini aku kasih pengakuan Yesus sendiri loh. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Itu loh. Makanya jelas sekali di dalam ayatnya yang bentar teman-teman ya. Yohanes 3 ayat 16. Ini loh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada siapa? Ini loh, setiap orang Bang, setiap orang. Dan kasih Allah itu kepada siapa? Akan dunia ini loh, dunia ini bukan cuma orang Israel, termasuk Bang Faruk juga sih sebenarnya di dalamnya. Oke, silakan Bang Faruk. Oke, satu-satu ya kita bedah Piro ya. Mudah-mudahan Piro dan juga teman-teman Kristen di bawah mendapatkan hidayah ketika gunakan akalnya. Kita berangkat, kita bedah dulu
Matius 28 nomor 19 sampai 20. Bila perlu sampai 16. Matius 28 nomor 16 sampai 20. Nih Piro. Nih. Ayat Matius 28 nomor 16 sampai 20. Matius 28:18, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, ayat Matius 28:18 ini adalah ayat palsu, karena kitab Matius pasal 28 sebetulnya hanya sampai ayat 15. Ya, cuman sampai ayat 15, ya kan? Bahkan dalam King James Version itu sampai 15 nih Viro. Cuman di Indonesia aja tuh sampai dari 16 sampai 20 Piro. Yang pertama. Data yang kedua yang mau kita kaji di sini Piro ya. Kalaupun kalian terlalu memaksakan Matius 28 nomor 19 itu ya sebagai dalil bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan kalian, ingat, simak kata-katanya, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, bukan hambaku, muridku. Kenapa kalian panggil dia Tuhan? Harusnya kalian panggil dia guru. Berkata jadikanlah semua bangsa hambaku, tapi dia berkata jadikanlah semua bangsa muridku. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau memang kalian berpegang yakin Matius 28 dari nomor 16 sampai 20 adalah perkataan Yesus, ya, berarti Yesus ini tidak konsisten dengan perkataannya. Dalam Matius 15 nomor 24 dia mengatakan ya bahwasanya dia diutus untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Dalam Matius 10 nomor 5 sampai 6 dia sudah memerintahkan kepada murid-muridnya sebelum ada cerita tentang kematian. Apa kata dia nasihatnya kepada murid-muridnya? Nih kita buka datanya aja lah ya, biar teman-teman Kristen itu lebih menyimak ini. Matius 10 nomor 5 sampai 6 ini. Berarti nggak konsisten dia ngomong gitu loh. Sekelas Tuhan aja kok berubah-ubah sih kata-katanya. Nih. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Ia berpesan kepada mereka. Ingat ini Piro, pesan Yesus Piro. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di sini Yesus mengatakan jangan menyimpang ke bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Dilarangnya loh. Tiba-tiba dalam Matius 28 nomor 19 Yesus memerintahkan pergi ke seluruh bangsa. Kan kontradiksi ini perkataan Yesus ini gitu loh. Sekelas Tuhan kenapa kontradiksi perkataannya? Maka benar. Matius 28 nomor 16 sampai 20 itu ayat tambahan. Ya, itu ayat tambahan. Terus yang kedua, kalau si Piro memaksakan kali kalau Yesus itu adalah Tuhan, akan muncul kelucuan demi kelucuan Piro. Kenapa bisa begitu Paruk? Kita buka Lukas 2 nomor 22. Nih. Kalau memang dia Tuhan kalian paksakan ya Piro ya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ini siapa? Lukas 2 nomor 21 yaitu Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang mana lagi Yesus ini diserahkan Viro? Gitu loh, berapanya Tuhan kalian? Makanya dalam Yohanes 13 nomor 13 dalam original teksnya itu tertulisnya kata kurios bukan teos. Tertulisnya kata kurios bukan teos. Yang saya tanyakan Viro, sebut kalau memang kau katakan oke lah, kau bermimpi, teman-teman Kristen ini bermimpi dan berangan-angan kalau kalian itu pengikut-pengikutnya Yesus, ya kan? Sebut satu saja nama murid Yesus, ya, sebut saja satu saja nama murid Yesus yang berkeyakinan Kristen pada waktu itu. Ya. Sebut, jangankan murid, satu orang di tengah-tengah Yesus yang memiliki keyakinan Kristen pada saat itu. Coba siapkan. Ini kenyataan Viro, Yesus
Kristus itu nggak kenal Kristen. Silakan. Loh, tap-tap layarmu tadi nol, Viro. Suaramu nggak ada. Iya. Iya, baik teman-teman. Menarik teman-teman ya. Oke. Teman-teman, kita perhatikan teman-teman ya. Di sini berbicara tentang siapa sih katanya orang-orang yang udah pernah mengaku sebagai Kristen. Aku ambil situ teman-teman ya. Siapa sih rasul-rasulnya? Siapa sih pengikut-pengikutnya udah mengaku sebagai Kristen teman-teman ya? Roma 16 ayat 7 teman-teman ya. Roma 16 ayat 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudara sebangsa. Bentar ya teman-teman. Saudara sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku. Aku yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi karisteng sebelum aku. Sekali lagi ya, yang telah menjadi karisteng sebelum aku. Jadi kalau bicara tentang rasul-rasul Yesus, aduh gimana sih Bang Faruk, bacalah kitab Roma, banyak situ teman-teman ya. Baca kitab Roma 16. Perhatikan teman-teman ya, itu banyak sekali teman-teman. Tapi di sini teman-teman aku mau bahas tadi teman-teman tentang Matius 28 tadi teman-teman. Nah, ini keren loh. Di mana katanya situ kalau yang namanya murid berarti ya panggilnya guru bukan Tuhan. Nah, ini nggak tahu konteksnya teman-teman. Bang Faruk nggak ngerti konteks itu teman-teman ya. Bang Faruk nggak ngerti konteks itu. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Ayatnya yang ke-19. Aku baca lagi teman-teman ya. Ini kan bicara tentang pengajaran teman-teman ya. Yang namanya pengajaran ya jelas dong. Konteksnya berbicara tentang guru dan murid. Nggak ngerti deh kayaknya. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah. Konteksnya memang harus mengajar di situ. Emang nggak bisa dikatakan hamba di situ karena memang harus lebih tepatnya dikatakan murid di situ Bang Faruk. Tapi bukan berarti kami ini murid dikatakan murid Yesus sebagai guru terus batal ketuhanannya dia. Kagak begitu konsep pemahamannya Bang Faruk. Makanya kalau baca Alkitab itu ngerti dulu konteksnya apa. Jangan ketika lihat ayatnya seperti ini, Viro udah gagal, kamu salah. Kok kenapa dipanggil murid bukan hamba? Ya kan? Sebenarnya apa sih definisi hamba? Apa sih definisi murid? Ya kan? Kalau kita berbicara definisi hamba, berarti kita menghambakan hidup kita kan kepada sesuatu. Iya kan? Menghambakan itu apa? Patuh dan taat, termasuk apa? Termasuk pada pengajarannya. Bang Faruk sebagai hamba Allah, ya kan, patuh dan taat pada apa? Perintah dan ajarannya. Apa bedanya sih? Gimana sih Bang Faruk? Teman-teman dibantu tip-tip layar ya teman-teman ya. Jadi cuman konsep pemahaman Bang Faruk aja yang udah menyimpang sebenarnya, udah lari sebenarnya. Padahal Bang Faruk udah ngerti sebenarnya itu teman-teman ya, udah paham itu sebenarnya teman-teman. Iya kan? Jadi dua pertanyaan tadi aku udah jawab teman-teman ya, bicara tentang siapa sih yang pernah udah mengaku Kristen. Roma 6 tadi jelas sekali menjelaskan itu. Ngeliat ya teman-teman ya. Bentar aku ngeliat nggak? Teman-teman dibantu. Udah. Ngeliat nggak? Astaga, ngeliat pula aku ya. Udah. Oke, dibantu udah jelas. Dibantu tap-tap layar teman-teman ya. Oke. Tadi Bang Faruk bilang, ini loh perintah Yesus kepada rasul-rasulnya, ya kan? Sampaikanlah, beritakanlah ini, ya kan? Hanya kepada bangsa Israel saja. Emang dalam pelayanan mereka seperti itu, Bang Faruk. Ingat ya, dalam pelayanan mereka, karena keselamatan itu memang sumbernya dari bangsa Israel. Bukan berarti Matius 28 itu, bertabrakan dengan apa yang Bang Faruk sampaikan tadi, perihal tentang Yesus mengutus para rasulnya, kedua rasulnya tadi. Bukan Bang Faruk. Karena jelas sekali loh, Yohanes 3:16 aja udah kasih tahu loh di situ. Iya kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini loh. Dipertegaskan lagi ketika Yesus sampaikan di dalam Injil Yesus 28, 19 dan 20. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah mereka semua muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Iya kan? Tadi Bang Faruk juga bawa data. Katanya di dalam Injil Yohanes 13:14 itu kurios. Aku udah pernah bahas juga sama Bang Faruk. Kurios itu juga Bang Faruk itu bisa merujuk kepada nama Yahweh loh. Nama Yahweh ini adalah nama Allah, nama Tuhan yang dipanggil oleh orang-orang Israel. Gitu loh. Aku udah tunjukin datanya loh sama Bang Faruk lah teman-teman ya waktu itu ya.
Tapi nggak apa-apa teman-teman, kalau mau membuktikan juga teman waktunya itu udah mau habis teman-teman. Aku buka datanya. Jadi jelas sekali ya, makna kata kurios itu Bang Faruk, itu bisa berujuk kepada makna atau kepada Tuhan. Contoh misalnya, makna kata Rob. Rob di dalam agama Islam itu bisa berujuk kepada manusia, bisa berujuk kepada Allah. Ya kan tergantung kita menempatkannya itu seperti apa. Sudut pandang kita itu kepada siapa rujukannya, gitu loh. Kalau Anda merujukannya kepada makna kata kurios itu kepada majikan, kepada tuan, kepada raja, ya nggak apa-apa, itu berujuk kepada manusia. Tapi kalau kita udah berujuk kepada Allah, udah jelas sekali dikatakan di situ. Kurios itu bisa diartikan juga sebagai nama daripada Yahweh itu. Bisa gitu. Udah. Gini Piro, biar si Piro tambah ilmunya. Silakan. Kata Oh, Rob gimana? itu, ya, kata Rob itu tidak bisa kau sandingkan pada manusia kepada Tuhan, tidak bisa. Sempurnakan dulu, begitu loh. Sempurnakan dulu huruf setelahnya, kata setelahnya. Rob itu akar kata, begitu loh. Apakah Ya, ambil ada aja artinya waktunya, Bang. ketika Rob itu tidak memiliki? Hah? Ya, Rob itu akar kata gitu loh. Untuk menjelaskannya itu harus paham nahusorohnya tadi. Ya, gak bisa. Bisa dikatakan ke manusia kata Rob, bisa disandingkan kepada Tuhan kata Rob, itu gak bisa begitu. Terus kau bilang Yahweh itu sama dengan kurios. Jelas beda lah Biro. Kurios itu bahasa Yunani. Yahweh itu bahasa Ibrani. Bagaimana mau kau samakan Ibrani dengan Yunani yang sejatinya tidak satu rumpun, mau kau samakan maknanya? Gimana sih Piro? Itu yang pertama gitu loh. Terus di dalam Matius 28 dijelaskan, di situ dikatakan Tuhan. Di situ kan dikatakan murid. Jadi kenapa kalian tuhankan? Dan kontradiksi dia dengan Matius 10 nomor 5 sampai 6. Gitu loh. Itu perkataan siapa? Saya udah tunjukkan datanya tadi ke kamu. Itu gak pernah Yesus kayak gitu. Pertanyaanku tadi di awal sama si Piro, sebut satu ayat di dalam Bible, ya, di mana Yesus pernah memberikan pengajaran-pengajaran kepada Kristen. Sebut satu saja murid Yesus yang berkeyakinan Kristen, atau sebut satu aja orang di tengah-tengah Yesus ketika Yesus diutus ya berkeyakinan Kristen. Kau bawa dalam Roma 16 nomor 7. Baca dari Roma 1, itu tulisannya Paulus. Kalian memang tidak akan bisa mengutip perkataan-perkataan Yesus ketika kalian menyandarkan kepercayaan kalian kepada Yesus tentang Kristen. Tapi yang kalian kutip perkataan-perkataan siapa? Perkataan-perkataan dari Paulus. Makanya berkali-kali saya bilang, kalian bangun. Arti kata Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus. Mau kita buktikan? Kita buktikan. Markus 12 nomor 29, Yesus mengatakan, dengarlah wahai orang Israel, hukum yang utama ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yohanes 4 nomor 22, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal, kami menyembah siapa yang kami kenal. Yesus menyembah. Matius 11 nomor 25, Yesus punya Tuhan langit dan bumi, yaitu Bapa. Komparasikan dengan perkataan Paulus, Roma 14 nomor 9. Untuk itulah dia mati lalu bangkit untuk menjadi Tuhan, kata Paulus. Komparasikan dengan pemahaman teman-teman Kristen. Teman-teman Kristen percaya Yesus itu sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan. Berarti teman-teman Kristen pengikut siapa? Pengikut Paulus. Yohanes 5:37, Yesus mengatakan, ya, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Bapa itu Tuhan. Tuhan yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Lalu Paulus dari tulisan-tulisan, ya dari tulisan-tulisan dia di kitab Galatia dan juga di kitab Roma dan juga di dalam kitab Efesus, ya, mengatakan Yesus adalah Tuhan yang mati. Bahkan di dalam 2 Korintus 11 nomor 26, kalau Bang Faruk nggak salah, kalian diperintahkan untuk memberitakan kematian Tuhan. Yesus mengatakan Tuhan tidak terlihat. Paulus mengatakan Tuhan terlihat. Kristen mengimani Tuhan terlihat. Berarti teman-teman Kristen pengikut siapa? Pengikut Paulus.
Matius 5 nomor 17 sampai 18 bahkan sampai 19, Yesus mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang ke dunia ini untuk menghapus hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya, untuk menyempurnakannya. Sebelum langit dan bumi ini hancur, tidak akan dibatalkan satu iota dari hukum Taurat. Sebelum langit dan bumi hancur, tidak akan dibatalkan hukum Taurat. Lalu Paulus berkata dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat. Teman-teman Kristen percaya kepada siapa? Percayanya dengan perkataan siapa? Paulus. Dengan kalian yakin hukum Taurat telah dibatalkan, makanya kalian boleh makan babi. Gitu loh. Dalam Matius 5, 17, 18 ya, Yesus itu ya, bahkan dalam Lukas 2 nomor 21, Yesus itu bersunat. Paulus mengklaim dirinya diutus untuk kaum yang tidak bersunat. Kalian percaya juga dengan kata Paulus bahwasanya kalian masih dapatkan kesempatan kerajaan Allah meskipun kalian tidak bersunat. Kalian percaya perkataan siapa? Perkataan Paulus. Berarti kalian pengikut siapa? Pengikut Paulus. Jadi arti kata Kristen adalah pengikut-pengikut Paulus. Karena tidak ada perkataan Yesus yang memuaskan hawa nafsu kalian. Hanya perkataan Paulus lah yang memuaskan hawa nafsu kalian untuk kalian tetap menjadi Kristen. Inilah kenyataannya. Jadi jangan lagi katakan Kristen, tapi Paulisten. Itu Wiro. Oke, baik teman-teman ya, aku kasih data lagi teman-teman ya. Kayaknya makanya Bang Faruk ini nggak ngerti sih sebenarnya tentang Kristen itu apa. Oke teman-teman. Oke, perhatikan teman-teman ya. Ini loh. Roma 11 ayat 26 teman-teman ya. Oke. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Lah, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, jelas ya. Murid-murid itu menjadi Kristen, teman-teman ya. Pertama kali disebut sebagai Kristen. Jadi ketika Bang Faruk bilang, mana sih Viro, ada orang tak udah jadi Kristen? Udah orang tak udah pernah mengaku dia Kristen? Ya kan? Di dalam Roma 16 juga aku udah tahu sama Bang Faruk tadi, tapi nggak terima juga datanya. Nggak apa-apa. Bang Faruk, Kristen itu adalah pengikut Kristus, bukan pengikut Paulus. Gitu loh. Kristen itu pengikut Kristus, bukan pengikut Paulus. Lu mau cari data dalilnya di mana? Lu mau cari data referensinya di mana? Kristen itu pengikut Paulus, lu nggak akan pernah ketemu. Itu loh. Kamu mau searching ke Google, kemana sumber datanya? Lu cari Kristen itu, apakah pengikut Paulus? Kagak pernah ketemu, Fruk. Bang Faruk nggak akan pernah ketemu lu situ. Ya. Cuman andanya aja yang berasumsi seperti itu. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya, nggak apa-apa teman-teman. Jelas ya, nggak apa-apa. Kembali lagi teman-teman, Injil Yohanes 28, 19, 20 tadi, itu dalam konteks apa? Pengajaran loh. Wong namanya pengajaran harus ada guru dan murid. Gitu loh. Yang namanya pengajaran Bang Faruk, harus ada gurunya, harus ada muridnya. Makanya kita dipanggil sebagai murid-muridnya supaya apa? Kita dengar pengajarannya dan kita ikuti pengajarannya, lakukan pengajarannya. Nah, ketika kita melakukan apa yang diajarkannya, itu kita akan disebut sebagai hamba. Karena definisi hamba itu adalah kepatuhan kita, ketaatan kita kepada sesuatu. Itu loh. Itu aja Bang Faruk bingung muter-muter di situ. Iya kan? Dengan ketaatan kita sebagai murid, itulah kita dikatakan sebagai hamba nantinya di situ Bang Faruk. Jadi jelas sekali teman-teman ya, konteks di dalam Injil Yohanes 28 itu 19 dan 20 jelas sekali. Itu memang konteksnya berbicara antara guru dan murid kok, pengajaran. Gitu loh. Yang namanya pengajaran harus ada dong. Yang namanya murid, yang namanya guru. Tapi apakah itu membatalkan Yesus sebagai Tuhan? Tidak Bang Faruk. Yesus itu tetap Tuhan. Gitu loh. Mana datanya? Aku kasih datanya tadi. Udah bahas lagi tentang kata kurios. Iya kan? Makanya kurios itu Bang, diterjemahkan dalam bahasa Ibrani itu, dipakai dalam bahasa Ibrani itu juga disematkan kepada nama Yahweh. Bayangin aja teman-teman ya. Dalam bahasa Ibrani loh, makna kata kurios itu disematkan kepada Yahweh. Udah jelas loh. Apalagi kami orang Indonesia nggak mungkin, kami orang Indonesia itu nggak boleh menerjemahkan makna kata kurios itu kepada makna kata Tuhan, karena jelas sekali dalam bahasa Ibrani aja, ya kan?
Diterjemahkan dalam bahasa Ibrani aja, itulah sebutan nama daripada Yahweh. Iya kan? Gimana sih ini Bang Faruk ya? Jadi gini Bang Faruk ya, ketika Bang Faruk tadi tanya sama Viro tadi, ya kan, di mana datanya? Viro, di mana datanya Yesus itu memang benar-benar Tuhan? Kenapa sih kalian mentuhankan dia? Jelas sekali loh, Injil Matius 28 tadi 19-20 loh. Di situ cuma sebagai guru, kalian itu cuma sebagai murid loh. Dia itu yang sebagai guru. Kenapa kalian tuhankan, Oten? Kan begitu. Aku kasih jawabannya sama Bang Faruk tadi. Kami nggak pernah mentuhankan manusia, kami nggak pernah mentuhankan Yesus, nggak pernah. Nggak pernah menjadikan dia Tuhan, nggak pernah. Tapi yang ada, dia adalah Tuhan, Bang Faruk. Kami tinggal terima yang jadi aja Bang Faruk, gitu loh. Yang udah ada, Yesus itu memang Tuhan. Pengakuan Yesus sendiri, makanya aku nggak berujuk, aku nggak mau ambil data, pengakuan daripada, bukan berarti aku nggak pakai teman-temannya Injil Yohanes 14 teman-teman ya. Aku nggak mau, bukan, tapi itu benar ya. Injil Matius 14 itu pengakuan daripada Filipus, pengakuan daripada Thomas, ya. Bukan berarti aku nggak pakai itu. Bahkan di dalam Injil Lukas 2 pasal 11 ya, pengakuan malaikat-malaikat. Bahkan di dalam Wahyu 1 ayat 1 di mana Yesus juga mengutus malaikatnya, aku nggak mau ambil data itu. Aku ambil data aja pengakuan Yesus sendiri. Karena ini yang seringkali dikejar-kejar teman-teman kita untuk mempertanyakan keabsahan Yesus itu sebagai Tuhan. Legalitasnya Yesus sebagai Tuhan mana pengakuan Yesus sendiri. Iya kan? Gitu loh. Makanya data itu yang aku sajikan. Bukan berarti data-data yang lain itu nggak benar. Bukan. Karena kalau aku pakai data itu pasti ditolak. Itu pengakuan Paulus loh. Itu pengakuan Rasul loh. Mana pengakuan Yesus? Gitu loh. Nah aku kasih datanya sekaligus. Eksplisit pengakuan Yesus. Gitu loh Bang Faruk. Ya. Aku rasa aku belum bertanya sama Bang Faruk sebenarnya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Karena memang intinya aku datang hadir untuk mengkanter tuduhan-tuduhan mereka teman-teman ya. Bentar Bang Faruk, bentar. Kita atur dulu time kita. Aku sebenarnya nggak terlalu lama juga ada Bang Faruk karena aku udah jadwal lain ini. Silakan mungkin bentar ya. Bentar. Udah gini aja. Ini 12.50, ini 12.30. Gimana? Berapa menit lagi Biro bisanya? Mungkin sekitar 15 menit lah. Oke, yaudah. Waktuku ini kugunakan waktuku ini kugunakan untuk titokan dulu ya Viro ya. Titokan klarifikasi sama Viro. Ya, terima. Oke, apanya Viro? Nih. Viro, silakan. Saya tadi udah sampaikan ke kamu kan, ketika Yesus hidup di atas bumi ini, satupun manusia di atas bumi ini, bahkan termasuk murid-murid Yesus, orang tua Yesus dan saudara-saudaranya Yesus, itu nggak ada yang mengklaim dirinya Kristen, Viro. Kitab KPR 11 nomor 26 itu tulisan dari Lukas. Sementara kitab itu dituliskan oleh Lukas 30-60 tahun setelah Yesus terangkat ke langit. Ini datanya Viro. Makanya kalian tobatlah kalian lah. Udahlah, jangan main-main lagi lah, jangan bercanda lagi lah dengan kalian jadi Kristen lah. Injil Lukas ditulis beberapa dekade setelah kehidupan Yesus, sehingga terdapat rentang waktu sekitar 30-60 tahun di antaranya. Gitu deh. Waktu itu dalam KPR 11 nomor 26 ya, dalam KPR 11 nomor 6 ketika Paulus dengan Barnabas pergi ke Antioquia ya, waktu itu Yesus sudah diangkat ke langit dan para murid-murid dan pengikut Yesus itu sudah dibuni. Pergilah Paulus pada waktu itu ke Antioquia dan untuk kali pertama murid-murid itu disebut dengan Kristen. Siapa yang menyebut mereka Kristen? Paulus. Murid-murid siapa? Murid-murid siapa yang dikatakan Kristen pada saat itu? Murid-muridnya Paulus. Karena apa? Nih, ini sejarahnya panjang kalau kita baca, kalau kita kaji nih Viro, ya. Antara kehadiran Kristen, orang-orang pada masa itu mengikut Paulus karena apa? Pada waktu itu dijajah oleh pemerintahan Romawi. Di bawah tekanan itu mereka itu waktu itu Viro, makanya mau jadi Kristen. Kalau nggak mau ikut, kalau mereka tidak mengikuti perkataan Paulus dengan mereka menjadi Kristen, mereka itu akan dibun-bun.
Mereka nggak punya kemerdekaan untuk bebas, gitu loh. Karena apa? Karena mereka diintervensi oleh negara penjajah yang menjajah tanah itu pada waktu itu. Yang berkuasa adalah Romawi. Makanya teman-teman silakan mengkaji sejarahnya. Kenapa Paulus itu dipenggal oleh tentara Romawi? Kenapa? Kenapa Paulus itu gini kan? Sama pemerintahan Romawi. Kenapa? Ada hal yang kalian dapat di situ. Ada hal penting yang bisa kalian dapat di situ. Ini sekarang kalian kan kamu udah merdeka, kalian kan? Udah merdeka kan? Kenapa kalian masih Kristen? Orang-orang pada masa itu tidak punya pilihan, Piro. Ditekan mereka untuk mengaburkan ajaran-ajaran dari Yesus, dihadirkan Kristen tadi. Masyarakat yang ada pada saat itu ditekan. Karena analoginya gini, Piro. Ini bukti contohnya ini. Digini kenapa kau sama lehermu sama pisau? Kristen kok, kalau enggak selesai kok, Kristen. Dipaksa mereka gitu loh. Nih, datanya kita buka ya, KPR 11 nomor 26. Udah merdeka kok masih Kristen, Kle. Nih, KPR 11 nih. Ini kita baca, ini panjang nih penjelasannya nih di sini, Biro. Enggak Yesus yang bawa Kristen itu. Paulus yang bawa Kristen itu. Nih. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius di Yerusalem. Ya, dari nomor 1-18. Nih. Kalian kan suka perikop kan? Barnabas dan Saulus ke Antioquia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum metong. Mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata juga kepada orang-orang yang Yunani memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Diajarkan Yesus Tuhan. Sementara murid-murid ya kepada orang Yahudi tidak mengajarkan Yesus itu Tuhan. Melihat kasih karunia Allah nih 24. Karena Barnabas adalah orang yang baik penuh dengan Roh Kudus nih. Pergilah Barnabas dan ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat di jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah. Murid-murid itu, murid-murid siapa ini? Murid-murid Paulus. Untuk kali pertamanya disebut dengan Kariste. Tidak bisa memberikan jawaban kepada kami. Kenapa Saulus ini berganti nama jadi Paulus? Kenapa Saulus ini? Bahkan dalam KPR 9 atau KPR 5, ketika Yesus katanya ya dalam bentuk cahaya menemui dia panggil Saulus, bukan Paulus. Ada apa? Kenapa Saulus itu berganti nama menjadi Paulus? Tapi kalau kita bisa mengekspektasikan pemikiran, memang seperti itulah ciri-ciri dari seorang penipu dan juga buronan. Dia akan berubah namanya supaya dia tidak dikenal orang lagi. Kayak aku nih, Faruk. Berubahlah namaku jadi misalkan Furik, misalkan. Kenapa Saulus berganti nama menjadi Paulus? Silakan Viro. Baik teman-teman ya. Ini waktu siapa sekarang? Ya baik teman-teman. Ini waktu siapa? Aku. Kalau dia Oke. 3 match, Baik, teman. 3 match berarti closing statement. Kamu ini yang terakhir closing statement, nanti aku closing statement terakhir gitu kan? Ya, aku langsung ke closing statement agak sambil menanggapi ya Bang Faruk ya, nggak apa-apa teman-teman. Oke teman-teman ya. Iya. Tadi Bang Faruk udah singgung-singgung juga tuh cerita teman-teman ya. Bang Faruk, persoalan nama Saulus diganti Paulus itu Yesus sendiri yang kasih Bang Faruk. Datanya jelas ya. Bang Faruk udah tahu itu sebenarnya. Bang Faruk itu nggak jadi masalah Bang Faruk. Contoh misalnya, Bang Faruk aja dari Kristen pindah ke Islam diganti namanya loh. Nggak perlu dipersoalkan masalah nama itu Bang Faruk. Bukan berarti menutupi jati diri Bang Faruk, bukan. Bukan loh. Bang Faruk aja sendiri ketika menjadi mualaf diganti namanya loh. Ditambah-tambahin namanya loh, diganti pula namanya. Ya kan? Kenapa itu harus dibahas juga persoalan nama sih? Gimana sih? Cuma nama doang kok dibahas pula di sini ya. Iya kan? Gitu loh, jangan terlalu gimana lah pemikirannya lah. Cobalah kita
supaya maju kita diskusinya, ya kan? Cuman persoalannya ya kalau closing statement ya teman-teman ya. Aku tidak mempermasalahkan sebuah nama tadi teman-teman ya, apalagi bicara tentang Saulus kok tiba-tiba jadi Paulus. Di mana sumbernya? Semua udah tahu loh, itu pemberian Yesus sendiri loh. Yesus menggantikan Saulus itu menjadi Paulus. Bang Faruk itu digantikan namanya sebagai Muslim, digantikan namanya seperti ini. Gitu loh. Itu aja ya teman-teman untuk mengkantornya, menjawabnya. Oke, dari tadi juga aku kasih tahu sama Bang Faruk tadi teman-teman ya. Emang benar di zamannya Yesus belum ada kata karisteng. Memang belum ada kok. Memang belum ada kata karisteng. Siapa bilang ada kata karisteng di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Kagak ada. Makanya karisteng itu adalah pengikut-pengikut Kristus, orang-orang yang taat dan patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Yesus Kristus. Makanya mereka dikatakan sebagai karisteng. Itu loh dalam Kisah Para Rasul. Udah jelas ya teman-teman ya. Jadi bedakan dulu teman. Ini Bang Faruk ini apa ya teman-teman, terjebak di makna kata karisteng. Kata karisteng, tapi dia nggak tahu tentang makna kata karisteng itu, arti dari kata karisteng itu. Gua udah jelaskan karisteng itulah pengikut Kristus yang taat dan patuh terhadap segala perintah dan ketetapan yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Gitu loh, itu karisteng. Ngapain bahas-bahas karisteng ini? Memang belum ada kata karisteng di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Memang belum ada. Tapi siapakah karisteng yang dimaksud dalam Kisah Para Rasul itu, KPR itu? Kitab Roma 16, siapa yang dimaksud dengan Kristen itu? Kristen itulah pengikut-pengikut Kristus yang taat dan patuh terhadap perintah dan ajaran Yesus Kristus. Itulah Kristen. Gitu loh Bang Faruk. Jadi jelas ya teman-teman ya, enggak lah. Ketika teman-teman, aku heran juga sama teman-teman ya, ketika bahas tentang Kristen, mereka nggak yakin Kristen itu juga agama, ya kan? Nggak percaya mereka itu Kristen itu agama. Apakah benar Yesus pernah membawa Kristen, mengajarkan Kristen, membawa agama Kristen? Ya kan? Itu yang sering kali dibahas-bahas teman-teman ya. Jadi begini Bang Faruk ya, keselamatan kami bukan karena kami Kristen, agamanya Kristen, bukan. Keselamatan kami karena kami Kristen itu apa maknanya? Karena kami taat dan patuh percaya pada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami dan melakukan kehendak Dia. Itu bukan karena kami beragama Kristen. Karena agama itu tidak akan menjamin Anda masuk surga. Jadi nggak persoalan bagi kami Bang tentang Kristen itu. Ya, tak masalah bagi kami. Emang benar teman-teman ya, kita nggak bantah teman-teman ya. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes kata Kristen itu belum ada teman-teman ya. Belum ada kata Kristen di situ. Ya, Kristen ini kan singkatan teman-teman ya. Singkatan daripada apa? Orang-orang atau sebutan ya teman-teman ya. Sebutan terhadap orang-orang ya kan yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan mengikuti segala ketetapan dan peraturan dan ajaran-ajaran Yesus Kristus. Itulah Kristen. Jadi nggak perlu lagi kita bahas terlalu lama-lama tentang Kristen, gitu kan? Karena memang beda Bang. Kalau dalam iman abang itu memang Islam datangnya dari Allah sesuai dengan iman kamu, ya kan? Tapi dalam kekesanan itu Kristen itu kelompok orang-orang yang percaya, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, pengikut Kristus. Oke teman-teman ya. Jadi itu ya teman-teman ya, aku udah jawab semua pertanyaan-pertanyaan Bang Faruk. Intinya kalau sebuah nama tadi tidak jadi persoalan teman-teman ya. Bang Faruk aja namanya udah berubah loh, mungkin namanya bukan Faruk lagi waktu dulu, ya kan? Udah ganti namanya, jadi nggak basah lah teman-teman. Oke, itu ya sendiri yang kasih namanya ya kepada Saulus digantikan menjadi Paulus. Nama kamu sekarang bukan lagi Saulus tapi Paulus. Oke teman-teman ya, oke. Di akhir closing statement aku ini lagi berisik. Mungkin nggak terlalu terdengar teman-teman ya. Intinya tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetap yakin keselamatan di dalam kekesanan itu kepastian. Bukan mudah-mudahan, bukan nanti-nanti, bukan abu-abu. Ya, bukan ya nanti-nanti insya Allah ya kan. Itu ya perbedaan kita teman-teman. Perbedaan kualitas ajaran dan perbedaan kualitas iman teman-teman. Kita udah diselamatkan, keselamatan kita udah pasti. Ya teman-teman ya, tetap kuat di dalam Yesus Kristus. Makasih, silakan Bang Faruk. Di-mute apa? Noise. Oke, saya tertarik perkataan si Piro yang terakhir tadi mengatakan ya, kita sudah diselamatkan, kita sudah diginikan, kita sudah digitukan, ya. Tapi ketika dalam perdiskusian tadi, Piro tidak bisa menunjukkan data eksplisit di mana keintiman antara Yesus dengan Kristen. Dia sudah akui ya bahwasanya yang pertama, di zamannya Yesus belum ada Kristen, berarti Yesus nggak kenal Kristen. Yang kedua, dia sudah akui Kristen itu bukan agama. Berarti ketika kau mengaku dirimu Kristen, kau adalah
orang yang tidak beragama. Maka semua yang dikatakan Vino di terakhir tadi, kita sudah pasti dapat keselamatan, dapat ini, dapat magicom, dapat dispenser, dapat lemari es. Itu hanya sebatas angan-angan dan hayalan kalian saja. Tapi pada kenyataannya dalam Matius 7 nomor 22-23, orang-orang yang manggil Yesus Tuhan, bernubuat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus, diusir oleh Yesus dan dikatakan Yesus si pembuat kejahatan. Bahkan disangkal oleh Yesus dengan Yesus berkata, "Aku tidak mengenal kalian." Benar. Yesus tidak mengenal karistik. Yang intim kepada Yesus adalah orang-orang yang memiliki Tuhan Allah yang Esa. Sebagaimana dia jadikan itu menjadi hukum yang utama bagi Bani Israel yang tertulis dalam Markus 12:29. Yesus mengenal orang-orang, ciri-ciri dari orang-orang yang bertuhan kepada Tuhan Allah yang Esa. Karena dalam Markus 12:29 dia mengatakan, "Dengarlah wahai Syema Israel, hukum yang utama adalah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Umat Islam dalam surah Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah Nabi Muhammad SAW, Allah itu Esa. Berarti Yesus jauh lebih mengenal Islam daripada Kristen itu sendiri. Yang berikutnya, ya. Ketika kita tanyakan kenapa Saulus itu berganti nama dari Saulus menjadi Paulus, kata Viro itu tidak penting. Karena ketika aku juga masuk Islam kau ganti nama. Ya, ketika aku masuk Islam, ya aku memang bukan berganti nama, tapi aku memilih nama yang nyaman dengan imanku sendiri, gitu loh. Tapi bergantian namaku itu bukan karena aku ingin mendapatkan 2 kewarganegaraan, Viro. Sementara Saulus dia berganti nama supaya dia mendapatkan 2 kewarganegaraan. Maka benarlah kata-kata dia dalam Roma 10 nomor 7, gitu loh. Nih, Piro. Nih. Saulus mengganti nama menjadi Paulus bukan karena perubahan radikal, melainkan karena ia memiliki 2 nama katanya, ya kan? Yahudi dan juga Romawi. Atas pergantian nama strategis, kewarganegaraan ganda. Ketika dia datang kepada orang Yahudi, dia ngaku Yahudi. Datang kepada orang Yunani, dia ngaku-ngaku Yunani. Gitu loh. Makanya Paulus itu dalam Filipi 1 nomor 18 jelas dikatakannya, tidak masalah Kristus itu kau sampaikan dengan dusta maupun dengan jujur. Terus dalam Matius 7 nomor 21, Yesus sudah memberikan clue siapa-siapa yang sampai ke dalam kerajaan Allah, yaitu mereka-mereka yang mengikuti kehendak Bapa yang mengutus aku, kata Yesus. Biro, Bapa yang mengutus Yesus tak pernah berkehendak menjadikan Yesus Tuhan. Kenapa kau tuhankan? Maka kau nggak sampai ke dalam kerajaan Allah. Bapa yang mengutus Yesus tak pernah berkenan menjadikan Yesus itu sesembahan kalian. Kenapa kau sembah? Bahkan Yesus sendiri tidak pernah memerintahkan kalian makan B2. Kenapa kalian makan di B2? Bapak yang mengutus Yesus tak pernah memerintahkan kalian untuk pergi ke gereja hari Minggu. Kenapa kalian gereja hari Minggu? Karena dalam Matius 3 nomor 17, kepadanya lah aku berkenan, kata Bapa. Berarti apa yang dikatakan Yesus, apa yang diajarkan Yesus adalah kenan atau keinginan dari Bapa. Yesus tak pernah memerintahkan kalian untuk jadi Kristen. Kenapa kalian jadi Kristen? Kalau kita kaji dalam surah Ali Imran ayat 102, jelas di situ dikatakan janganlah kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Sementara Yesus tak pernah mengatakan jangan kau mati kecuali dalam keadaan Kristen. Kenapa kau mati dalam keadaan Kristen? Lima kenyataannya buat teman-teman Kristen, Viro sudah mengakui Yesus itu tidak mengenal kata Kristen. Berarti Yesus tidak pernah mengenal ajaran-ajaran Kristen. Adapun yang ada pada kalian, yang kalian katakan iman, Yesus akan menyelamatkan kalian, Yesus adalah Tuhan kalian, Yesus adalah ini dan itu, sebenarnya itu hanya angan-angan dan hayalan kalian saja, karena tidak mendapatkan validasi, legalitas ya dari Yesus itu sendiri. Coba ini pemikiran ini penyampaian yang terakhir. Berpikirlah teman-teman Kristen, ya secara logika. Yesus itu agama Yahudi. Kenapa kok jadi Kristen? Ya Yahudi loh. Yesus hidup berpegang pada hukum Taurat. Kenapa kok berpegang kepada hukum Paulus?
Yesus itu hidup berpegang kepada kitab para nabi. Kenapa kau berpegang kepada kitab apa? Kitab hasil dari apa? Dari wartawannya Lukas. Semoga Allah memberikan barakallahu fikum Bunda Meka. Semoga Allah memberikan kau Viro hidayah ya, sehingga si Viro bisa menggunakan akalnya jujur kepada dirinya.